bertemu lagi dengan saya di Mimiti Channel. Dengan saya Ken wele wele hoi hoi ya. Dengan saya, nah hari ini saya akan membahas tentang burung yang burung flamboyan atau disebut juga di daerah lain wegran Jawa. Flamboyan lah, bukan framboyan ya teman-teman, bukan framboyan tapi flamboyan, begitu teman-teman. Nah, jadi burung flamboyan ini atau disebut juga wegran Jawa di daerah lain. Burung flamboyan ini itu memiliki postur tubuh kecil ya, 14 cm dan juga memiliki warna yang coklat ya, bagian bawahnya berwarna putih keabu-abuan. Itu perbedaan antara jantan dan betinanya itu warnanya itu, kalau jantan warnanya lebih gelap, lebih coklatnya coklat tua ya, lalu paruhnya biasanya kalau mau dilihat lagi paruh bagian bawahnya itu berwarna coklat lebih hitam ya, lebih gelap. Lalu kalau dia itu kepalanya itu lebih panjang, lebih besar, dan juga dia itu matanya lebih melotot, lebih besar, lalu kakinya lebih besar, cengkramannya lebih keras. Jadi kalau kita misalnya mau membedakan jantan dan betina, kalau misalnya kita mau membeli di pepasaran burung, seperti di pepasaran burung kita ambil, kita cek, kalau mau kita cek, kita sodorkan ini, misalnya kita tangkap burung ya gini, lalu kakinya kan suka, kalau itu kita beginikan, lalu kalau dia nyengkram, kalau dia nyengkramnya kuat banget, itu pasti itu jantan ya, pasti itu jantan. Lalu dia juga kalau betina warnanya cenderung lebih pudar, matanya lebih sayu, kecil, lalu kepalanya lebih kecil, pendek, dan juga kakinya itu lebih kalau nyengkramnya tidak bertenaga ya, tidak lemah ya, dia nggak terlalu sampai nyengkram banget kayak jantan. Kakinya pun kecil ya, warnanya itu coklat muda ya, jadi lebih pudar kan, namanya juga lebih pudar nyengkramnya. Jadi kalau kita gini kan nyengkramnya nggak terlalu kuat, tenaganya nggak sampai besar banget. Lalu dia ini perawatannya sih sebenarnya kalau dia mau dijemur itu kita nggak boleh terlalu lama ngejemurnya, sebenarnya sih ya cuman 1 sampai 3 jam saja ya. Nah itu dia baru bisa dijemur, sejam saja sih sebenarnya bisa cukup ya. Ingat ya teman-teman, burung kecil harus kuat ulet. Nah seperti itu. Dia juga habitatnya berasal dari di pegunungan yang tinggi. Dia suka di pegunungan yang tinggi begitu ya. Tinggi seperti di pepohonan tinggi, di pegunungan. Kadang ada di hutan, kayak hutan di bagian Jawa Barat dan Jawa Tengah, atau di pegunungan yang tinggi bagian Jawa Tengah atau Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat disebutnya kan flamboyan, kalau di daerah lain disebutnya wegran Jawa kan, saya sudah bahas. Nah, lalu habitatnya itu dia suka di tempat yang bersih ya teman-teman, nggak suka di tempat yang kotor gitu. Jadi kalau kita kebersihannya, kalau kita pelihara kebersihannya, ingat kebersihannya harus bersih kandangnya. Kalau bau, dia kotor kandangnya, dia stres ya, langsung stres. Stres apa akibatnya kalau stres? Ya nggak mau bunyi ya tuh, jadinya judulnya ya jadi dia nggak bisa gacor. Padahal kalau kandangnya kotor, bau, pasti si burung ini padahal suaranya itu bagus ya, bagus, mantap banget ya. Kalau sampai dia ini bisa jadi masteran bagi untuk burung-burung ya, seperti misalnya murai. Kita punya murai, kita
bisa kalau misalnya flamboyannya bersuara, kalau si murainya terus-terusan di master, wah pasti bagus ya hasilnya. Lagi pula si flamboyan ini bisa menerima juga, bisa menyerap suara burung lain juga sih sebenarnya. Dia ini tipe yang oh iya, jadi si flamboyan ini sebenarnya cepat bunyi ya, burung yang cepat bunyi. Jadi ketika kita perawatannya betul, kuncinya sih cuman konsisten setiap hari. Artinya setiap hari kita nggak setiap hari ya, kita harus setiap hari. Pasti itu gacor ya, pasti bisa gacor ya. Lalu oh iya ya, karena si burung flamboyan ini, karena teman-teman itu banyak menebang, aku lihat itu banyak pada menebang pohon secara liar atau secara untuk membuat rumah, untuk membuat pabrik atau membuat gedung. Itu kan butuh kayu untuk membuat jenis-jenis lainnya kayak kertas kan, kayak kertas. Nah, itu kan butuh kayu. Nah, maka dari itu populasinya itu makin dikit, padahal suaranya yang udah mantap, ngeblong terus. Nah, kalau kita sayang banget ya kalau kita tidak pelihara. Lebih baik jadi satu PR lagi untuk para penangkar, kita butuh untuk flamboyan ini kita tangkar ya teman-teman, kita rawat dengan baik. Ingat ya, kuat ulet. Uletnya sih nggak usah terlalu besar kayak ulet Hongkong juga nggak apa-apa. Ingat, ulet kandang juga oke sih. Terus jangan pernah jangan pernah kasih ulet Jerman ya. Kalau mau membahas ulet-uletan itu ada di video berikut. Ting 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 ting. Nah, itu untuk mengetahui info-info dari berbagai macam jenis ulat ya. Nanti ditonton ya teman-teman. Oh iya, nanti kita juga kalau perawatannya sih masih banyak sih perawatannya, ada mulai dari pengepuran, semuanya itu banyak lagi ya, masih banyak lagi. Itu masih ada pengepuran dan sebagainya, itu masih ada. Saya memiliki video satu lagi nih ya, di atas satu lagi video untuk perawatan, lalu tips-tipsnya, lalu satu lagi untuk harus mulai dari mana dulu, kita harus start di mana sampai finish di mana, begitu teman-teman. Oke, sepertinya kurasa sekian pembagian tips hari ini. Terima kasih, hatur nuhun, thank you, terima kasih, semoga bermanfaat.